Oke, selamat datang teman-teman semuanya di pembahasan latihan wearable IoT. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu yuk. Nah, sini ada profilku, Mas Yu. Kenalin, nama aku Yohanes Stefanus, aku dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Nah, selanjutnya kita mau ngapain sih di video hari ini? Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya kita mau ngapain. Langsung aja deh, kita lanjut. Nah, apa yang ada di presentasi hari ini, di video hari ini? Nah, di video hari ini kita bakalan membahas latihan wearable IoT yang sempat aku mention di minggu pertama, teman-teman. Nah, yang pertama ini aku akan jelasin penjelasan latihan satu. Nah, setelah itu nanti aku akan jelasin latihan 2. Nah, di sini ada Om Rainer nih yang ngomong. Nah, simak baik-baik ya teman-teman penjelasannya. Oke, lanjut aja. Nah, aku mau bahas dulu tentang latihan mandirinya. Nah, kalau teman-teman lihat di modul yang aku buat, kalau teman-teman scroll ke paling bawah, nah itu ada dua tugas yang teman-teman bisa coba sendiri. Yang pertama itu level 1 dan yang kedua level 2. Nah, di level 1 ini teman-teman ada 3 LED di board teman-teman sendiri. Nah, itu teman-teman bisa nyalain nyalain LED itu masing-masing dengan logika yang udah disetting sama eh, tugas ini, teman-teman. Nah, contohnya kayak di 1A ya. Ketika BPM 60 sampai 70, LED kuning nyala. Ketika BPM 71 sampai 80, LED hijau nyala. Dan ketika BPM 81 sampai 100 plus ke atas, LED merah menyala. Nah, yang level kedua itu ada program LED blink. Sebenarnya konsepnya sama, teman-teman. Cuma teman-teman hanya menampilkan LED itu pada blink, teman-teman, pada dashboard blink, entah itu web dashboard atau mobile dashboard ya. Nah, logika di latihan mandiri ini yang kayak 60 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 100 plus plus, itu teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan bacaan sensor teman-teman. Jadi nggak mentok di sini aja. Jadi kalau misalkan sensor teman-teman membacanya lebih tinggi atau BPM teman-teman sendiri itu lebih tinggi ya, nah itu nggak apa-apa, sesuaiin aja dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Oke, lanjut. Nah, mari kita mulai. Implementasi skematik ke rangkaian. Nah, di sini aku mau jelasin gimana skematik yang ada di modul itu kita implementasi ke rangkaian. Oke, di sini aku pakai breadboard ya. Jadi kalau teman-teman kan pakai PCB ya, pakai PCB, jadi teman-teman nyolder sesuai dengan skematik yang ada di modul. Nah, di sini ada perbedaan sedikit aja, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Di skematik yang ada di modul, LED hijau terhubung dengan pin D0 dari node MCU itu sendiri, dan LED kuning itu terhubung ke D1 dan LED merah itu terhubung ke D2. Nah, bedanya teman-teman, di sini aku pakai port D5, D6 sama D7. Nah, kenapa aku pakai port ini? Karena ya sebenarnya untuk memudahkan aja sih, teman-teman. Gak ada pilihan lain. Jadi ya aku coba aja port yang lain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba port yang lain juga nggak apa-apa, bebas, dibebasin. Nah, di sini teman-teman kelihatan ya, di sini aku pakai port D5, aku hubungin ke LED, dan setelah itu ini LED merah, dan D6 itu ke LED kuning, D7 itu ke LED hijau. Nah, setelah itu buangan dari, maksudnya negatif ya, kaki negatif dari LED itu terhubung ke masing-masing resistor, teman-teman. Nah, contohnya teman-teman lihat di sini ya, LED hijau itu ke resistor, LED kuning juga ke resistor, dan LED merah juga ke resistor. Nah, itu sesuai dengan skematik yang ada di modul ya, teman-teman. Nah, bedanya ini resistornya itu mendahului LED. Nah, kalau yang di rangkaian aku resistornya itu eh, setelah LED, teman-teman. Jadi resistornya itu di sini ya, di sini setelah LED. Oke, tapi sama aja ya, teman-teman. Sebenarnya konsepnya sama aja. Oke, jadi ya gitu rangkaian di contoh kali ini. Oke, lanjut ya. Nah, gimana nih program latihan satu, teman? Oke, langsung aja kita ke live codingnya ya. Nah, ini aku udah menyiapkan eh, codingnya. Jadi nanti aku akan share ke teman-teman semua. Nah, pertama itu simpelnya kita mendefinisikan.
Oke, sebelum aku jelasin programnya, ini kita lihat dulu struktur dari program. Ada 1, 2, 3 hal yang perlu teman-teman kerjakan. Yang pertama itu ada mendefinisikan PIN untuk mempermudahkan proyek ke depannya. Jadi kalau teman-teman mau ubah PIN, teman-teman cuma butuh mengubah program di definnya ini. Nanti akan kita coba ya. Nah, yang kedua itu teman-teman membuat logikanya, teman-teman. Nah, jadi di fungsi indikator ini teman-teman memprogram logika teman-teman itu sendiri, logika percabangan if else. Nah, kemarin udah sempat nyoba ya if else. Oke. Dan di void setup teman-teman harus mendefinisikan pin yang teman-teman buat, maksudnya LED ya di sini. Jadi output atau input, teman-teman. Nah, nanti akan kita coba di sini. Oke, langsung aja kita kerjain yang pertama dulu, define. Nah, kita harus mendefinisikan pin berapa itu sebagai apa, teman-teman. Nah, di sini kan aku kita lihat lagi di sini ya. D5 itu sebagai LED merah, teman-teman. D6 sebagai LED kuning, D7 sebagai LED hijau. Oke, langsung aja kita eksekusi. Jadi aku tulis di sini LED merah itu sebagai D5 ya tadi. D5. Oke. Nah, terus yang lainnya LED kuning sebagai D6. Oke, yang lainnya lagi define LED hijau sebagai D7 ya. D7. Oke. Nah, udah selesai nih. Oke, selanjutnya kita cek dulu ya. Bener kan? D5 merah, D6 kuning, D7 hijau. Oke, udah benar. Nah, selanjutnya aku langsung loncat ke hal ketiga yang perlu kita lakukan, yaitu default setup. Nah, default setup ini kita jangan lupa, kita harus menugaskan pin yang telah kita pilih itu sebagai apa, teman-teman. Jadi ada 2 jenis ya, input atau output. Nah, karena dia mengeluarkan tegangan, teman-teman, mengeluarkan tegangan ke LED-nya biar LED itu menyala, jadi itu sebagai apa? Ya, benar, sebagai output ya. Output itu mengeluarkan tegangan. Kalau input menerima tegangan. Nah, input itu biasanya dipakai buat sensor, teman-teman. Nah, kayak misalkan contohnya kita pakai sensor pulse detak jantung ya. Nah, itu sebagai input. Atau misalkan teman-teman nanti punya sensor cahaya gitu. Nah, itu juga sebagai input gitu. Pin yang teman-teman pakai itu sebagai input. Oke, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, tapi untuk di sini yang LED kita pakai itu sebagai output. Oke, langsung aja. Pin mode. Nah, di fungsi pin mode itu ada 2 argumen yang harus teman kasih. Yang pertama itu pinnya. Tadi kan LED merah. Merah itu sebagai apa? Output. Oke. Nah, selanjutnya yang lainnya LED kuning output juga. Oke, ini ada tipe ya. Output. Nah, harusnya output. Output, oke. Nah, terus pin mode LED hijau itu sebagai output juga. Oke, sebagai output juga ya. Nah, oke, ini udah selesai. Tugas pertama yang kita perlu lakuin udah selesai. Yang tugas ketiga udah selesai. Dan sekarang kita move ke tugas kedua dari program. Nah, di fungsi void indikator ini. Nah, di sini gimana sih logikanya, teman-teman? Jadi, kita kan, coba kita lihat lagi ya. Di soal kita. Nah, ketika BPM 60 sampai 70,
Nah, ketika BPM 60 sampai 70, LED kuning menyala. Ketika BPM 71 sampai 80, LED hijau menyala. Nah, ketika BPM 81 sampai 100 ke atas, LED merah menyala. Nah, di sini teman-teman pasti udah mulai dapat polanya nih. Bahwa di sini ada 3 kondisi, teman-teman. Yang pertama 60-70, 71-80, dan 81 100 plus ke atas. Nah, ada 3 kondisi, teman-teman. Dari 3 kondisi ini, berarti ada 3 percabangan if else yang harus kita buat. Oke? Teman-teman nangkep ya idenya di sini? Oke, langsung aja kita buat ke program. Oke, pertama, if. Nah, ini ada sebuah parameter yang perlu kita buat dulu, teman-teman. Misal, jadi di soal ini 60-70. Nah, itu nilai apa, teman-teman? Nilai BPM. Jadi ada sebuah variabel yang harus kita buat dan kita harus mengkomparasikan itu dengan nilai 60-70 tadi. Oke, mungkin agak bingung ya, langsung aja kita tulis di program biar dapat gambaran keseluruhan. Nah, di sini misal contohnya aku buat dulu sebuah variabel int namanya BPM. Oke, int namanya BPM itu sama dengan apa? Nah, di sini kemarin Mas Jabar udah membuat nilai dari BPM itu sendiri ya, yaitu valid pulse dikali 60.000 dibagi publish interval. Publish intervalnya 15.000, berarti valid pulse dikali 4. Oke, di sini aku langsung tulis aja valid pulse dikali 4. Oke. Nah, kita udah punya sebuah parameter, sebuah variabel. Nah, baru nanti BPM ini kita komparasikan nilai. Misal, kurang dari sama dengan ke BPM kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 60 dan 70 ya. Dan kurang dari 70. Berarti BPM kurang dari sama dengan 70. Oke. Nah, nanti ada program di bawah ini apa. Dan yang if else kedua, else if BPM itu kita lihat tadi 71 sampai 80. Berarti lebih dari sama dengan 71 dan BPM kurang dari sama dengan 80. Oke, yang terakhir oke, berarti lebih dari 80 ya. Lebih dari 81. Lebih dari sama dengan 81. Nah, ini kan sama aja teman-teman. Lebih dari 81 berarti kan 100 plus juga dapat ya. 100 ke atas juga dapat. Oke, nah kita udah punya 3 percabangan di sini. Selanjutnya baru kita akan mengeksekusi perintah di dalamnya. Nah, tadi kan kalau di soal BPM 60-70 LED kuning nyala. Berarti di sini kita perlu digital write LED kuning itu high. Oke. Nah, selanjutnya LED lain harus kita matiin teman-teman biar nggak nyala sembarangan. Jadi misal kalau sebelumnya itu LED hijau menyala, nah tiba-tiba logiknya masuk ke LED kuning menyala, nah LED hijau tuh tetap menyala teman-teman kalau teman-teman nggak matiin. Oke, jadi kita buat di sini kita right LED hijau high digital light LED merah juga, oh sorry ini low ya maksudnya. Oke,
Sip. Oke. Nah, ini sisanya kita copy paste aja ke else if yang kedua dan ke else if yang ketiga. Duh, udah potong. Nah, di else if yang kedua ini berarti LED hijau ya yang menyala. Tadi disoalkan seperti itu. Oke, ini jadi kita setting low. Ini kita setting high. Dan sisanya low. Nah, untuk di else if yang ketiga, berarti LED merahnya ya. Oke, LED merah berarti di sini high. Yang lainnya jadi low. Oke, setelah itu kita harus mengenalkan nilai dari valid pulse itu sendiri. Oke, di sini valid pulse sama dengan 0. Nah, fungsi indikator kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita perlu memanggil fungsi indikator ini setiap beberapa detik sekali, teman. Sama kayak fungsi sampling dan publish. Oke, langsung aja kita tulis timer set interval. Nah, kita panggil setiap berapa detik sekali. Ini kita samain aja kayak fungsi publish sih. Berarti publish interval. Nah, nama fungsinya. Tadi nama fungsinya adalah indikator. Indikator. Oke. Harusnya udah selesai ya. Ini langsung aku upload aja. Set, kita tunggu prosesnya. Oh ya, ini sebelum teman-teman upload, teman-teman harus cek dulu apakah port com yang teman-teman itu udah sesuai dengan yang terpilih di Arduino IDE-nya. Nah, ini teman-teman bisa cek pakai device manager. Teman-teman cek di sini. Nah, kalau punya aku, ISP-nya itu terhubung ke COM3. Nah, kalau karena terhubung ke COM3, berarti di Arduino IDE-nya kita harus pilih COM3. Caranya teman-teman datang ke tools, terus ke port. Nah, ini pilih COM3. Teman-teman bisa COM5, teman-teman pilih COM5. Oke, nah ini udah selesai uploadingnya. Nah, mari kita cek hasil datanya. Nah, ini grafik dari pembacaan sensornya ya, teman-teman. Ini aku coba tes sensornya. Oke, udah membaca ya. Nah, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman lihat juga. Teman-teman perlu setting threshold sesuai dengan sensor teman-teman masing-masing. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, grafiknya kan sedikit tidak beraturan ya. Jadi, coba aku tes lagi. Nah, di sini ada nilai yang tinggi, spike yang tinggi, puncak yang tinggi, dan ada puncak yang rendah dari sinyalnya itu sendiri. Nah, teman-teman mau membaca sinyal itu di atas dari puncak yang rendah, teman-teman. Jadi misalkan di sini, ini kita lihat 530. Nah, misalnya kita ambil tengahnya aja deh. Di sini ya, 535. Oke, ini puncak yang rendahnya itu nggak kedetek ya di 535. Nah, makanya kita setting thresholdnya itu di 534. Nah, ini beda satu aja nggak terlalu berpengaruh. Jadi teman-teman setting sendiri sesuai dengan bacaan sensor di punya teman-teman masing-masing. Oke, nah selanjutnya gimana cara kita lihat nilai BPM-nya? Ya, kita bisa lihat di Blink teman-teman sendiri. Nah, kemarin kan udah sempat dipraktekin ya gimana cara membuat tampilan dashboard ini. Kemarin itu kita sempat buat integer ini dan char. Ya, ini kita bisa lihat bahwa nilai BPM yang lagi terdetek itu 136. Nah, kalau teman-teman lihat juga di projectku,
Oke, nah ini ya teman-teman, BPM-nya 232. Nah, ini mungkin error ya. Harusnya sekitar 100-an, tapi ya nggak apa-apa. Ini masuk ke logic kita ya, di logic ketiga. Nah, harusnya kalau misalkan di atas, nah ini turun ke 96. Nah, harusnya kalau di atas 80 itu dia LED merah yang nyala. Nah, ini kita lihat ya, LED merah yang nyala. Oke, mantap. Oke, nah ini ya teman-teman, BPM-nya 232. Nah, ini mungkin error ya. Harusnya sekitar 100-an, tapi ya nggak apa-apa. Ini masuk ke logic kita ya, di logic ketiga. Nah, harusnya kalau misalkan di atas, nah ini turun ke 96. Harusnya kalau di atas 80 itu dia LED merah yang nyala. Nah, ini kita lihat ya, LED merah yang nyala. Oke, mantap. Nah, itu dia teman-teman tadi caranya program di latihan pertama. Tadi kita udah setting, definisikan pin-nya, terus kita udah setting pin modenya, dan kita udah membuat logika if else-nya. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke program latihan kedua. Oke, next. Oke, di program latihan yang kedua ini kita perlu masuk ke website Blink-nya. Nah, setelah teman-teman login ke website Blink, teman-teman langsung aja pencet template. Nah, teman-teman pilih template yang kemarin udah sempat kita buat. Di sini aku udah buat namanya pulse sensor. Kita masuk ke data stream, kita buat data stream bertipe virtual, teman-teman. Oh ya, kita perlu klik edit dulu ya di pojok kanan atas supaya bisa diedit template. Nah, ini aku klik new data stream aja, terus aku pilih virtual pin. Oke, di sini pin V3 ya. Ini teman-teman bebas pilih yang mana aja. Ini karena V0 sampai V2 udah dipakai, aku pakai V3. Oke, aku namain di sini hijau. Create. Nah, selanjutnya kita bikin lagi. Misal kuning. Kita pencet create. Terus kita bikin yang ketiga. Itu merah. Oke, klik create lagi. Nah, ini kita hafalin ya. Berarti V3 itu kuning, 4, V3 itu hijau, kuning itu 4, merah itu 5. Jadi hijau, kuning, merah. Oke, kita klik save. Nah, jangan klik save dulu ya. Kita edit lagi. Nah, di sini ada web dashboard yang perlu kita edit. Sini ini aku hapus aja chartnya. Aku hapus. Nah, kita edit dengan tambahin LED-nya karena kita mau coba hal yang sama kayak di program latihan 1 cuma secara virtual. Nah, ini berarti ada 3 LED. Aku drag lagi, satu lagi. Dan aku drag lagi. Oke, jadi ada 3 LED di sini. Nah, langsung aja kita klik settings. Di sini kita choose data stream. Di sini kita klik, pilih aja bebas, terserah teman-teman. Aku mau pilih hijau di sini. Nah, ini karena warna yang bukan hijau, kita sesuaiin ya dengan warna hijau. Habis itu kita klik save. Terus yang di LED ke tengah, yang tengah ini, kita pilih data stream yang kuning ya. Terus kita pilih warna kuning. Selanjutnya LED yang terakhir, kita pilih merah, data streamnya, lalu warnanya juga sesuai dengan nama data stream, merah juga. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita klik save and apply. Nah, kalau udah selesai, teman-teman klik search, terus masuk ke device yang udah teman-teman buat di pulse sensor ini. Aku namanya pulse sensor ya. Oke, sini masih offline ya, karena ISP-nya belum terhubung. Nah, langsung aja kita masuk ke programnya. Nah, di program ini ada teman-teman perlu menambahkan beberapa baris kode lagi teman-teman di void indikator yang udah kita buat. Nah, kayak misalkan di sini if bla 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 berarti nanti apa yang tereksekusi,
lalu di else if yang kedua, else if yang ketiga. Nah, di sini konsepnya sebenarnya sama teman-teman, kayak digital write ini sendiri. Cuma digital write ini dia mengeluarkan output secara hardware, maksudnya secara nyata ya, di device-nya itu sendiri mengeluarkan output. Nah, tapi ada satu lagi teman-teman yang perlu kita tulis untuk menampilkan data di Blink-nya. Contohnya ini adalah Blink Virtual Write. Ini kita langsung aja ketik blink.virtual write. Coba aku lihat, oke, B-nya kapital ya. Oke, Blink Virtual Write. Di sini ada dua argumen yang perlu teman-teman taruh, nama pin-nya dan datanya. Nah, tadi kita pakai V3, V4, dan V5. Sini V3 itu apa nanti ya. Terus ini aku kupas saja. Oke, V4 dan V5. Nah, tadi kita udah tahu ya V3 itu hijau. Oke, coba kita lihat lagi di template full sensor di web dashboard. Kita lihat V3 itu hijau, V4 kuning, V5 merah. Kita tandain hijau, kuning, merah gitu ya. Nah, ini kita copy lagi ke program ini. Oke. Nah, ini sebenarnya logiknya sama teman-teman di sini. Karena kita mau menyalakan LED kuning ketika BPM-nya itu 60 sampai 70, berarti LED kuning di sini datanya kita tulis 1. Nah, yang lainnya itu kita tulis 0. Oke, teman-teman nangkep ya di sini konsepnya. Kalau kita kirim data 1, berarti LED di Blink-nya itu akan nyala, teman-teman. Kalau kita kirim data 0, LED di Blink-nya itu akan mati. Selanjutnya yang di else if yang kedua, ini kita mau nyalain LED hijau. Berarti kita perlu kirim data 1 di sini. Misalnya kita login lagi ya. Nah, begitupun di else if yang ketiga, kita perlu warna merah. Di merah kita 1, yang lainnya kita nolin. Oke, ini udah selesai programnya. Langsung aja kita klik upload di sini. Nah, tapi sebelum upload, pastikan lagi ya, teman-teman, COM-nya itu udah benar. Di sini aku pakai COM 3, masuk ke tools, pilih port COM 3. Oke, langsung kita klik upload. Kita tunggu prosesnya. Oke, udah selesai ya. Nah, langsung aja di sini aku coba sensornya. Terus kita lihat di serial plotter. Nah, ini udah terbaca ya. Langsung aja kita move ke Blink-nya. Nah, sini kita klik search. Kita ke device-nya. Oke, sini BPM masih 56 ya. Jadi itu kan nggak memenuhi logik kita ya teman-teman. Tadi kan logik kita 60 sampai 71. Nah, sini lihat 100 ya, 152. Berarti di atas 80. Ini LED merah langsung nyala tadi ya teman. Nah, coba kita tes lagi. Kita tunggu mungkin dia di bawah 80. Oh, ternyata tetap 158. Oke, ini 64 LED kuning yang nyala. Nah, itu teman-teman nanti bisa coba sendiri aja. Teman-teman tungguin berapa, nanti BPM-nya berapa, itu pasti sesuai dengan program yang udah kita buat. Oke, nah ini ya, BPM-nya itu 100, di Blink LED merah yang menyala, dan di sini LED merah juga menyala teman-teman. Oke. Nah, itu dia teman-teman caranya membuat setup pada Blink. Teman-teman. Tadi aku udah sempat buat LED, 3 LED di Blink-nya, di Blink website. Nah, sekarang gimana caranya membuat setup di Blink mobile ya teman-teman.
Oke, langsung aja kita move ke Blink Mobile. Oke, kita udah masuk ke Blink Mobile. Nah, ini langsung aja ya aku pilih device yang udah dibuat sebelumnya, itu pole sensor. Ya, terus kita pilih tanda kunci pas ini ya teman-teman. Oke, di sini aku klik tambah dan aku pilih LED ya teman-teman. Nah, di sini ada LED. Kita pilih 3 kali ya. Oke, nah ini aku adjust aja posisinya. Misal di sini, di sini, dan di sini. Oke, nah kita klik yang paling kanan. Nah, kita pilih data stream. Sini aku mau pilih merah. Oke, jangan lupa desainnya kita warnain merah ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh namain misal merah gitu ya. Atau gini deh, bahaya gitu. Bahaya. Aduh, bahaya ya. Detak jantungnya di atas 100 gitu. Oke, kita klik tanda silang di atas. Terus kita klik lagi LED yang tengah. Kita pilih misal hijau ya. Nah, jangan lupa warnanya kita ubah hijau. Ini hijau ya. Terus kita pilih misal aman gitu ya. Oke, kita klik kembali di pojok kiri atas. Lalu kita pilih LED yang terakhir. Kita pilih data streamnya. Kuning. Jangan lupa desainnya. Kita pilih warna kuning. Kita geser. Kita muncul warna kuning. Nah, ini udah warna kuning ya. Oke. Terus kita namain misal peringatan. Atau warning deh. Warning. Nah, ini udah semua. Kita klik kembali di pojok kiri atas. Oke. Udah selesai nih teman-teman. Langsung aja kita cek. Kita tes di aneh ya. Ini aku pakai pole sensornya. Kita tunggu dulu dia naik BPM-nya. Oke, ini udah naik ya ke 70 ke atas, berarti hijau ya. Nah, seperti teman-teman yang bisa lihat, ini warna hijau yang nyala. Oke, itu naik lagi ke 80 ke atas, warna merah yang menyala. Oke, berarti udah selesai ya teman-teman project kita. Langsung aja kita move ke selanjutnya. Nah, itu tadi ya teman-teman, bagaimana caranya misalkan data yang satu dan data yang dua. Tadi aku udah jelasin ya step by stepnya, mulai dari pemrogram di RBDE sampai setup di Blink-nya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan terkait projectnya, kesulitan, teman-teman bisa langsung hubungi aku aja lewat grup yang udah kita buat sebelumnya. Oke, aku udah selesai teman-teman. Semoga ilmu yang telah disampaikan itu dapat bermanfaat. Akhir kata, keep exploring, always questioning, dan stay humble. Oke, bye-bye.